Shalom. Hai adik-adik semua, apa kabar? Wah, kayaknya masih ada yang ngantuk. Hei, ayo buka mata. Ini sudah hari Minggu lagi. Sudah waktunya kita sekolah minggu lagi. Pasti kangen loh ketemu sama teman-teman biarpun online. Bisa mendengar cerita lagi, nyanyi bersama lagi, ya. Hari ini Tante sendirian, gak ada teman. Temannya kemana? Semuanya juga ikut online, tapi gak bisa nemenin di sini. Gak apa-apa sih. Kita jalan aja ya, kita lanjut aja. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk, supaya hati kita siap dan kita bisa memberi yang terbaik melalui pujian kita. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk datang di sekolah minggu kami. Kami tahu bahwa Tuhan lebih dulu hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan siap memberkati kami. Kami akan memuji nama Tuhan, kami akan mengingat segala kebaikan Tuhan, bagaimana karya Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan karena itu, kami ingin merasakan kembali segala hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Berkati sekolah minggu kami hari ini, di dalam nama Yesus kami percaya sukacita melimpah buat kami semua. Haleluya, amin. Nah, hari ini Tante gak akan ngajak kita lompat-lompat deh. Loh kenapa Tante? Kan harus semangat kalau sekolah minggu. Betul. Tetapi ada saatnya kita hanya bisa diam, duduk, tapi ketika menaikkan pujian juga dari hati kita. Yuk, Tante akan ajak kita semua menyanyi satu pujian yang menyatakan rasa syukur kita karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setianya yang tidak pernah habis di dalam hidup kita semua. Siap ya? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, kalau kita mau bersyukur adik-adik, banyak sekali yang kita bisa ucapkan syukur sama Tuhan. Coba kasih contoh satu deh. Ayo. Iya,
aku masih bisa sekolah, biarpun nggak masuk sekolah. Bisa tante, tapi nggak tiap hari. Bisa tante, 2 kali seminggu. Nah, tetap bisa bersyukur kan? Masih bisa menikmati hari yang baik, belajar bersama teman dan guru. Entah di rumah saja, entah bisa datang ke sekolah. Oke. Apalagi yang kita bisa bersyukur? Betul, aku tetap sehat. Bisa makan enak. Kemarin mama masakin apa? Ayam kecap. Enak itu. Apalagi rawon katanya. Pakai daging kan? Banyak hal kita bisa bersyukur. Walaupun tidak segala sesuatunya selalu beres, tetap kita bisa bersyukur. Oke, sekarang Tante mau mengajak kita nyanyi lagu lagi yang mengatakan tentang rasa syukur kita, bahwa Bapa di surga menyertai kita dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, karena Dia sangat baik untuk kita. Semuanya pasti ingat deh lagunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang setia mendampingi kita. Nyanyi sama-sama ya, dengan hati, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan juga mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita sama-sama pujikan lagu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita naikkan sama-sama pujian ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Iya, berterima kasih sama Tuhan itu nggak ada habis-habisnya. Apalagi kalau kita mau memperhatikan perjalanan kehidupan kita semua, bukan hanya diri kita sendiri ya maksudnya Tante, tapi sejak ketika pertama kali Tuhan menciptakan dunia ini dengan isinya, lalu manusia yang ada di dalamnya, dan bagaimana akhirnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya, memberikan yang terbaik buat kita semua. Tema kita bulan ini, di bulan Mei adik-adik, sebenarnya adalah Big Impact. Nah, Big Impact apaan tuh Tante, Big Impact? Waduh, aku nggak ngerti. Impact itu adalah pengaruh.
pengaruh. Pengaruh itu gimana sih? Kita bisa seperti memberikan sesuatu kepada orang lain yang membuat dia bisa ingin melakukan hal yang sama. Contohnya begini, misal ya, tante nih datang nih ke sekolah minggu, katakanlah ya, kita lagi buka sekolah minggu nih, anggaplah kita datang gereja. Hei, tante kok bajunya bagus sih? Ada gambarnya loh. Anggap saja ya, ini nggak ada gambarnya sih. Ada gambarnya love. Iya, aku suka tante. Kamu tahu nggak kenapa tante pakai baju love? Karena di situ tanda kasih kita kepada Tuhan. Kita mau belajar mengasihi sesama. Pakai dong, pakai baju yang ada love-nya biar kita diingatkan terus untuk selalu mengasihi Tuhan dan orang lain. Ya, aku mau tante. Beli di mana sih kaosnya? Nah, terpengaruh kan, pengen punya kan, pengen pakai kan. Nah, itu namanya impact, kita memberi pengaruh gitu ya, memberi dampak pada orang lain untuk melakukan hal yang sama, hal yang baik. Dan Tuhan mau kita semua juga bisa memberi dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Di Alkitab banyak sekali contohnya. Ada Nabi Musa, Raja Daud ya. Ada Bapak Petrus, mereka semua memberi dampak, memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Nabi Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir dan mereka merasakan perjanjian Tuhan yang ajaib. Lalu Raja Daud, dia membawa bangsa Israel menjadi negara yang besar, negara yang hebat, dikenal di mana-mana. Dan kemudian Bapak Petrus, dia berkhotbah kepada semua orang, kepada banyak orang supaya mereka semua mengenal Tuhan Yesus, memberi dampak, memberi pengaruh yang baik agar orang bisa mengenal Tuhan kita. Ya, kita sudah merasakan kasih Tuhan yang besar, kita juga harus belajar memberi dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, menjadi inspirasi katanya. Gitu. Nah, ada satu lagu nih adik-adik, sebelum kita akan dengar firman Tuhan ya. Kita dengar firman Tuhan nanti tentang tema kita yang luar biasa bulan ini. Yuk kita akan nyanyi lagu Ku Cinta Yesus, aku mau melayani Dia yang sudah lebih dulu sayang sama aku, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mau yuk sama-sama? Ku cinta Yesus segenap hatiku, segenap jiwa dan kekuatanku. Lagi dong. Ku cinta Yesus seumur hidupku, tak tergantikan oleh apapun. Siap? Ku mau kerja yang Tuhan minta, ku mau kerja dengan setia, takkan pernah ku berhenti sebelum berakhir hidupku, sampai aku ditanya. Ku mau dengar Dia berkata, berbahagialah anakku, berbahagialah. Lagi. Yesus segenap hatiku, segenap jiwa dan kekuatanku. Ku cinta Yesus seumur hidupku, tak tergantikan, tak akan oleh apapun. Yuk kerja sama-sama. Ku mau kerja yang Tuhan minta, ku mau kerja dengan setia, takkan pernah ku berhenti sebelum berakhir hidupku, sampai aku ditanya. Ku mau dengar Dia berkata, berbahagialah anakku, berbahagialah. Kerja dengan setia, takkan pernah ku berhenti sebelum berakhir hidupku, sampai aku ditanya. Ku mau dengar Dia berkata, berbahagialah anakku, berbahagialah.
berbahagia kalau kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, menjadi inspirasi, memberi dampak yang baik. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, buka telinganya, buka hatinya, dan belajar sesuatu yang baru lagi hari ini. Nah, berarti sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga, buka hati, lalu kita akan berdoa terlebih dulu, menyiapkan hati kita. Bapak, kami sekali lagi bersyukur karena hari ini kami boleh bersukacita, memuji Tuhan. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati guru kami yang akan membagikan berkat firman Tuhan, supaya apa yang kami dengar bisa menumbuhkan hati kami semakin cinta Tuhan dan semakin rindu Tuhan memakai hidup kami menjadi berkat. Tolong Tuhan, waktu kami mendengarkan firman Tuhan akan menjadi waktu yang indah kami belajar dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Selamat pagi. Oh, bukan pagi nih ya. Selamat siang. Loh, bukan siang juga. Ya udah deh. Halo, gitu ya. Oke, karena adik-adik pasti nggak semuanya sekolah minggu di pagi hari. Kakak tahu deh. Pasti ada yang siang, pasti ada yang sore, pasti ada yang malam, ya kan? Ngaku. Nah, oke. Selamat datang kembali di channel YouTube, guys ya. Haleluya, Mondoroko. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah berdoa ya? Oh, ya sudah kalau sudah berdoa. Nah, tapi pasti adik-adik pasti bingung ya. Siapa ini yang ada di depan layar adik semua? Wah, nggak pernah lihat. Ini siapa tiba-tiba nongol halo-halo gitu ya? Oh. Nah, oke, kalau gitu kakak akan memperkenalkan diri ya. Nama kakak Dimas. D-I-M-A-S. Oke, Dimas. Nah, kalau kakak tidak memperkenalkan diri, nih, adik-adik pasti bingung lihat, wih, muka siapa segede gini di layar? Ini siapa? Mama ini siapa? Gitu ya. Aduh, pusing gitu. Nah, karena sudah kenal, ayo kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya. Oke, untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini, kakak minta adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis untuk mempersiapkan pertama Alkitab, ya. Alkitab nih seperti ini. Nah, ini contohnya yang besar. Kebetulan kakak punya yang besar nih. Sebagai contoh biar kelihatan. Alkitab yang buku ya, kalau bisa. Kalau nggak ada handphone pun nggak apa-apa. Lalu catatan, oke? Apapun boleh. Yang penting adik-adik bisa menulis, ya. Nah, yang belum bisa membaca dan menulis, minta tolong orang tuanya untuk mendampingi, oke? Nah, oke, kakak kasih waktu kalian untuk mengambil Alkitab dan buku catatannya. Bisa di-pause dulu, oke. Nah, sudah mengambil buku catatan dan Alkitab? Oke, kita mulai ceritanya. Nah, kakak akan menceritakan tentang tema kita bulan ini. Bulan Mei. Nah, bulan Mei kita punya tema tentang menjadi inspirasi. Ngomong-ngomong tentang menjadi inspirasi, ada yang tahu menjadi inspirasi itu apa? Krik, 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 krik. Ya, karena tidak ada yang menjawab, ya sudah, kakak sendiri yang menjawab ya. Menurut yang kakak pelajari tentang menjadi inspirasi, menjadi inspirasi itu adalah sebuah proses sebenarnya. Inspirasi itu ya sebuah proses yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau merasakan sesuatu.
Jadi inspirasi itu bukan makanan, bukan benda, bukan baju. Inspirasi itu adalah suatu proses yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Kata kuncinya itu ya, proses yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Itu inspirasi. Nah, tentang menjadi inspirasi ini kita akan belajar dari Alkitab. Nih, kakak juga sudah siapkan yang kecil. Yang lebih kecil supaya gampang dibawa-bawa. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Salah satu cerita yang cukup terkenal. Wah, cerita aja terkenal ya. Karena ceritanya ini sangat luar biasa. Wih, pasti adik-adik udah pernah dengar. Oh, cerita itu. Iya, udah 100 kali denger. Oh, jangan-jangan ada yang udah 100 kali denger ya. Nah, ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 10 orang. Wah, 10 orang. Iya, 10 orang. 10 orang tapi nambah. Oh iya, betul. 5.000 orang. Wih, 5.000 orang banyak sekali ya. Nah, ceritanya diambil dari Alkitab kita, yaitu di Yohanes. Ayo, yang bawa Alkitab dibuka di Yohanes. Oke, sudah ketemu Yohanes? Ya, kalau belum ditunggu. Ayo. Yohanes ada di pasal yang ke-6. Cari Yohanes itu di perjanjian lama. Betul. Perjanjian lama. Coba cari perjanjian lama. Kalau ketemu Yohanes, kasih uang jajan. Oh iya, nggak ketemu ya. Karena di perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru, buka di depan-depan dia posisinya Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Tuh, judulnya langsung kelihatan kan yang sudah ketemu? Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kita akan belajar dari ayat pertama sampai ayat ke-15. Tapi, kalau kita mau baca semua, terlalu panjang. Nggak selesai, udah keburu lapar. Aduh. Nah, oke, kita akan fokus di mulai ayat ke-7. Loh, ini kok 7 gini ya? 7, bener ya? 7. 5-nya nggak kelihatan. 7. Nah, ayat yang ke-7 dilihat di situ. Nah, di ayat yang ke-7 itu, kakak langsung ceritakan aja ya. Di ayat yang ke-7 itu, setelah Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kira-kira bisa membeli roti untuk orang-orang yang banyak ini, karena Tuhan Yesus rasa kasihan kepada mereka, belum makan, kelaparan jadinya, kasihan. Nah, Filipus bingung. Wah, 5.000 orang. 5.000 orang mau cari makan di mana? 5.000 orang aja itu laki-laki. Belum termasuk ibu-ibu sama anak-anak. Bisa lebih banyak lagi. Ini cari di mana? Bingung. Lalu ada seorang murid yang lain namanya Om Andreas. Siapa? Andreas. Nah, Andreas bilang kepada Yesus, ini ada anak kecil. Ada anak kecil punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Kira-kira cukup gak untuk memberi makan segitu banyak orang? Jelas gak cukup. Buat makan sendiri aja mungkin kurang, ya toh?
Nah, tapi dari situ apa yang kita pelajari selanjutnya? Apa yang kita bisa lihat selanjutnya di Alkitab? Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan semua orang yang ada di situ. Wih, keren ya, dari seorang anak kecil. Coba kalau anak kecilnya tadi nggak ngasih, ya nggak bakal kejadian mujizatnya Tuhan Yesus yang keren itu. Nggak bakal kejadian deh orang-orang makan, karena tidak ada bahan makanan di situ jadinya. Betul kan? Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kakak nggak usah jelaskan lagi ya lebih panjang, karena adik-adik pasti sudah sering dengar ceritanya. Tetapi titik berat kita kali ini adalah, fokus kita kali ini adalah si anak kecil itu. Anak yang kecil, segini kecil-kecil. Nah, anak kecil itu yang jadi fokus kita. Kenapa anak kecil itu jadi fokus kita? Karena anak kecil itu menjadi alat Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Dari anak kecil yang cuma punya 5 roti sama 2 ikan bisa memberi makan semua orang dan masih sisa. Saya udah tahu lah ya pasti ya. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Apa sih hubungannya, Kak, dengan menjadi inspirasi? Nah, yang pertama, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari kalau kita mau menjadi inspirasi dari anak ini. Yang pertama adalah anak ini melakukan sesuatu. Iya, nggak cuma duduk dong, diam, duduk manis. Nggak cuma duduk manis, nggak cuma enak, anginnya seger sambil makan roti. Nggak cuma itu, tapi mengambil inisiatif untuk memberikan roti dan ikan yang dia punya agar Tuhan Yesus bisa pakai. Kalau dia nggak melakukan sesuatu, kira-kira Om Andreas tahu nggak? Jadi tahu nggak itu kalau anak kecil itu punya sesuatu yang bisa dibagikan? Ya, nggak tahu, ya kan? Orang dari situ juga Om Andreas saja masih bingung. Gimana nih cuma ada 5 roti sama 2 ikan? Gimana nih? Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus, tenang, udah bawa aja ke sini. Dan diberikan. Nah, maka dari itu, untuk menjadi inspirasi, kita perlu melakukan sesuatu. Nggak cuma tidur-tiduran di rumah. Nggak cuma nunggu makan, tidur lagi. Sekolah online kan sekarang, ya kan? Udah sekolah, tidur lagi. Ya, tidak cuma seperti itu, ya kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya membantu orang tua, menyapu rumah paling gampang. Misalnya orang tua repot, kita bantu, jangan malah ditambah repot, kasihan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini dekat sama Tuhan. Dari mana kita tahu dia dekat sama Tuhan? Ya dia ada di situ, otomatis deket kan, ya kan? Nggak mungkin jaraknya jauh banget, tiba-tiba ngantar ikan sama roti, ya kan? Aneh, nggak nyampe-nyampe udah keburu lapar, ya betul kan? Nah, begitu juga dengan kita. Untuk kita bisa menjadi inspirasi, kita harus dekat sama Tuhan. Gimana caranya? Oh, pasti udah tahu, udah pinter ini. Kalau yang ini, ya kan? Yang pertama, berdoa, ngobrol sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan.
yang ngobrol seperti kita berbicara, karena kita mengenal Tuhan. Ya, nggak cuma waktu butuh doang. Tuhan gimana nih mau ulangan? Wah, Tuhan gimana nih ada masalah? Tapi setiap saat kita laporan, oh Tuhan hari ini seneng banget dapat teman-teman baru, walaupun sekolahnya online tapi dapat pengalaman baru gitu misalnya. Jadi setiap saat kita berkomunikasi sama Tuhan. Yang kedua nih, baca Alkitab. Alkitabnya jangan cuma dijadikan pajangan, nanti berdebu. Wah, berdebu, ada debunya. Iya, kalau kesulitan bisa minta tolong sama orang tua supaya mengerti. Karena kadang-kadang kesulitan kan. Kakak aja dulu waktu kecil bingung, ini apa ya maksudnya. Tapi ya kakak nggak berhenti di situ, kakak tanya sama orang-orang lain yang lebih ngerti. Seperti itu. Nah, jadi dengan berdoa dan baca firman Tuhan, kita tahu Tuhan tuh maunya apa. Seperti anak kecil tadi. Oh, Tuhan sedang bingung nih mau cari makanan. Oh ya, aku ada nih, aku ada. Oh, aku bisa lakukan, aku bisa beri. Seperti itu, jadi kita tahu. Gitu. Ya, nangkep ya? Oke. Berikutnya yang ketiga adalah taat. Iya, taat. Lah, anak kecil ini tadi taat, memberikan apa yang dia punya. Coba kalau nggak taat, nggak jadi. Ya kan? Betul? Ya. Taat. Jadi, taat. Itu juga penting. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus taat. Karena kita sudah tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga semuanya berjalan terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Kita jadi peka sama kebutuhan orang lain. Kita jadi tahu nih, kalau menurut Tuhan Yesus yang benar, yang baik, yang seperti apa ya? Kita meneladani Tuhan Yesus dari mana? Dari Alkitab. Yang baik, yang benar, yang seperti apa ya? Yang berkenan sama Tuhan yang seperti apa ya? Kita tahu dan kita lakukan. Itu menjadi kebiasaan dan menghasilkan dampak buat orang lain. Untuk apa? Ya untuk meneladanin kita, walaupun kita masih kecil. Ya kan? Karena itu untuk jadi inspirasi, kita nggak perlu, oh aku mau menjadi inspirasi, oke baik, aku akan menjadi juara dunia balap mobil. Wah, langsung muluk-muluk gitu ya. Nyetir mobil aja belum bisa, mau jadi juara dunia balap mobil gimana? Ya pelan-pelan belajar, ya kan? Nah, aku mau jadi juara kelas, harus belajar pelan-pelan, harus rajin, sesuai aturan, nggak nyontek waktu ulangan. Dengan begitu kita bisa menjadi inspirasi. Jadi inspirasi itu nggak disengaja, ya karena kebiasaan aja. Jadi semuanya yang keluar adalah hal-hal yang baik, gitu. Dan orang-orang lihat, wih keren itu anak Tuhan itu. Wah, jadi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan kita menjadi inspirasi untuk orang lain. Seperti itu ya. 3 hal tadi tolong diingat, dicatat ya. Sudah dicatat tadi? Kalau belum dicatat, dimundurin lagi videonya. Ya. Ya mumpung ada terus. Kalau lupa cerita minggu lalu, tinggal diputar ulang kalau sekarang. Kan daripada buang-buang kuota, mendingan dicatat supaya ingat terus. Betul? Betul. Oke. Seperti itu jadi cerita kita minggu ini.
yaitu tentang anak kecil yang membuat mujizat Tuhan Yesus menjadi nyata. Iya kan? Udah menangkap semua? Oke. Nah, lalu berikutnya ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Lukas. Sudah buka Lukas semua? Sudah buka Lukas? Ya, Lukas sebelumnya Yohanes. Lukas 16 ayat yang ke-10. Oke. Kita baca bareng-bareng. Lukas 16 ayat yang ke-10. Perlu dibaca? Perlulah ya, kita baca sekali. Karena ayatnya cukup panjang. Ternyata baru cukup dikit panjangnya ya. Oke. Nah, Lukas 16 ayat yang ke-10. Kakak bacakan ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, itu ya. Oke, jadi intinya kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil, supaya Tuhan percayakan kita untuk hal-hal yang besar. Jangan belum-belum maunya yang besar, keberatan. Aduh, berat gitu. Oke, itu ya hafalannya. Oke. Ya, kita sudah selesai. Kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, semuanya dirapikan dulu. Alkitabnya, dirapikan buku catatannya. Kita mau berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, sudah siap semua? Ya, kakak mulai. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami anak-anak Tuhan boleh beribadah. Anak-anak Tuhan boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kayak anak-anak Tuhan boleh belajar mengenai bagaimana kami perlu untuk melakukan hal-hal yang kecil di kehidupan kami sehari-hari. Kami perlu untuk melakukan sesuatu. Kami mulai untuk rajin. Kami mulai untuk mendengarkan suara Tuhan dan kami taat, sehingga kami boleh menjadi inspirasi di sekitar kami. Mari Roh Kudus terus ingatkan kami, anak-anak Tuhan, supaya kami boleh belajar hal ini setiap hari. Kami boleh mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman ini nggak cuma kami dengarkan, tapi boleh kami lakukan dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kami di tengah pandemi, biar Tuhan memberikan perlindungan untuk setiap anak-anak Tuhan, sehingga sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa supaya pandemi ini segera teratasi ya Bapak, sehingga kehidupan kami boleh menjadi normal kembali, dan kami boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kami boleh bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak Tuhan di seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan semua yang baik, semua yang indah untuk mereka alami ya Bapak, anak-anakmu, sehingga kemenangan demi kemenangan itulah yang akan anak-anakmu rasakan. Terima kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu mengikuti anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Dan kami tutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, tetap pakai masker kalau keluar. Rajin cuci tangan. Kalau bisa nggak keluar, jangan keluar rumah. Oke, setuju? Tetap rajin belajar, berdoa, dan baca firman. Ya, oke. God bless.